Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kelima mata kuliah pendahuluan fisika padat kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur kristal, khususnya terkait struktur kristal sederhana. Jadi di sini kalian akan mempelajari bagaimana struktur kristal itu disusun, dan bagaimana cara menentukan atomic packing vector untuk beberapa jenis kristal sederhana. Jadi pada perkuliahan ini kita akan mempelajari beberapa struktur kristal dasar, baik itu monoatomik, atau struktur kristal yang memiliki satu atom ya, monoatomik, atau dengan basis yang sederhana. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah, yang pertama itu adalah struktur closed pack, yang terdiri dari dua struktur, yaitu hexagonal closed pack, HCP, disingkat HCP, dan phase center cubic, disingkat FCC. Terus, yang kedua itu adalah struktur loose pack, itu terdiri dari dua struktur, yaitu body center cubic, disingkat BCC, dan simple cubic, atau disingkat SC. Jadi kedua struktur ini itu adalah struktur kristal dasar yang nantinya dapat disusun untuk menjadi struktur yang lebih kompleks, seperti struktur diamond kristal, DC atau struktur intan ya, terus struktur zinc blend ZNS, ini struktur zinc sulfida yang juga merupakan bentuk dari struktur diamond kristal, dan terakhir adalah struktur NaCl atau struktur garam. Di sini ada struktur closed pack dan struktur loose pack. Apa itu dan apa bedanya? Jadi untuk struktur closed pack sendiri itu dia punya namanya atomic vector, atomic packing fraction ya, yang jadi ada namanya atomic packing fraction. Ini mungkin akan kita bahas sebentar. Jadi untuk di closed pack itu dia punya APF-nya yang paling besar. Jadi singkatnya itu APF itu adalah ukuran dari seberapa padat atom-atom itu menempati satu sel unit atau satu sel satuan. Nah, misalkan ini ya HCP. Misalkan HCP itu dia punya APF, kalau tidak salah itu dia punya APF 74% atau 0,74. Artinya itu adalah jadi dalam satu sel unit itu atau satu sel satuan ada 74% atom-atom yang menempati volume sel satuan tersebut. Jadi hanya sedikit ruang kosong di dalamnya. Nah, kalau struktur loose pack, nah itu dia kepadatannya lebih kurang dari closed pack. Jadi APF-nya itu akan lebih kurang dari ini 0,74% kalau loose pack. Jadi mungkin akan kalian lebih pahami saat kita nanti menentukan atomic packing vector-nya, atomic packing fraction-nya. Oke. Jadi closed pack structure atau struktur closed pack itu ditemukan paling banyak pada kristal monoatomik, kristal dengan jumlah atom 1 ya, yang memiliki ikatan non-direksional seperti ikatan logam. Nah, terus bilangan koordinasinya itu adalah 12. Jadi bilangan koordinasi itu jumlah atom terdekat yang dimiliki oleh suatu atom yang kita tinjau ya. Jadi bilangan koordinasi itu jumlah atom tetangga terdekat yang memiliki jenis dan ukuran yang sama. Nah, dari atom-atom ini, dari atom-atom ini, 6 atom itu terletak di bidang yang sama, 3 atom terletak di atas dan di bawah bidang yang ditinjau.
Untuk close pack structure sendiri ada dua tadi ya, ada hexagonal close pack dan face center cubic. Nah, close pack structure contohnya seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari HCP ya, hexagonal close pack, karena dia bentuknya segi 6 ya, ini segi 6. Jadi dia punya bilangan koordinasi 12. Bilangan koordinasi 12 itu bagaimana? Jadi misalkan kita tinjau atom ini ya dalam ini ya, yang ini. Kita tinjau atom yang ini. Yang di tengah ini, yang berwarna hitam di lapisan yang hitam ini, di lapisan bola berwarna hitam ini. Nah, di lapisan yang sama atau bidang yang sama, itu dia dikelilingi oleh 6 atom. Jadi tetangga terdekatnya itu ada 6 atom. Ini ya 1, ini 2, terus 3, ini 4 di belakangnya, ini ada 5 dan ada 6. Jadi untuk di bidang yang sama itu dia punya 6 atom tetangga terdekat. Nah, kalau untuk di bagian atas, tetangga terdekatnya itu ada ini ya, yang berwarna merah, ini ada 1, ada 2, dan ada 3. Jadi ada 3 atom terdekat bagian atas dan juga 3 atom terdekat di bagian bawah. Makanya tadi bilangan koordinasinya kenapa dinamakan sebanyak 12. Nah, ini kalau kita tinjau secara 3D ya, 3 dimensi. Kalau dilihat secara 2 dimensi, jadi atomnya kita tinjau yang misalkan ini ya, kita tinjau dari atas. Jadi kita ambil bidangnya ini secara keseluruhan dan kita lihat dari atas ya. Nah, yang kita tinjau itu adalah ini ya. Yang kita tinjau ini adalah ini, yang lapisan hitam ini. Nah, jadi ada 6 atom di tetangga terdekatnya untuk yang sama-sama hitam ya. Dan untuk bagian atasnya itu atau bagian bawahnya itu ada 3 atom untuk tetangga terdekatnya. Ini kalau tinjauannya 2 dimensi. Jadi inilah yang dinamakan bilangan koordinasi. Oke, untuk close pack structure itu dia ditemukan paling banyak pada kristal monoatomik yang memiliki kata non-directional seperti kata logam. Jadi sama ya dengan yang close pack structure tadi. Bedanya itu adalah dia bilangan koordinasinya kurang dari 12 dan packing fraction-nya, atomic packing fraction-nya itu kurang dari 0,74. Nah, dari beberapa struktur berikut adalah struktur yang paling banyak ditemukan di alam, yang close pack structure ya, yaitu body center cubic, BCC, dan simple cubic. Oke, tadi sempat dibahas tentang atomic packing factor, atomic packing fraction ya ini. Atomic packing fraction. Jadi atomic sebenarnya ini atomic packing fraction. Maaf ya, tunggu ya. Atomic packing. Jadi atomic packing fraction atau faktor ya, atomic packing fraction atau atomic packing faktor. Jadi dia itu memberi tahu kita tentang beberapa persen suatu objek itu terbuat dari atom versus ruang kosong. Jadi singkatnya itu adalah dia merupakan perbandingan dari volume atom yang ada di dalam suatu volume sel unit atau sel satuan. Nah, jadi APF ini dianggap sebagai kerapatan volume atau sebagai indikasi betapa padatnya atom-atom tersebut. Jadi dia menggambarkan betapa padatnya atom-atom dalam suatu sel unit. Nah, untuk kristal sederhana, atomic packing faktornya itu ditentukan sebagai perbandingan antara volume atom di dalamnya dengan volume total. Jadi dia perbandingan antara volume atom, ini ya, volume atom yang di dalamnya dengan volume total. Jadi kalau secara rumusnya itu seperti ini.
Jadi atomic packing faktornya itu adalah volume atom di dalamnya dibagi dengan volume total. Nah, dengan asumsi semua atom itu memiliki ukuran yang sama dan disusun dalam kristal berulang, makanya kita susun seperti ini. Jadi jumlah atom dikali volume atom dibagi dengan volume sel satuan. Itu untuk mencari APF-nya. Nah, N itu adalah jumlah atom, P itu adalah volumenya. Nah, selain itu, atomic packing factor ini menggunakan model bola keras, yang berarti setiap atom itu memiliki volume bola. Jadi, atomnya itu kita tinjau sebagai bentuknya bola. Nah, kita tahu bahwa volume bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3 ya. Jadi, R-nya itu adalah jari-jari, dan yang ini, yang volume sel satuan, itu adalah parameter kisi. Jadi, berapa panjang kisinya. Terus atom itu adalah jumlah atomnya. Jadi kita gunakan volume bola di sini. Karena kita tinjau atomnya itu berbentuk bola. Nah, ini misalkan bagaimana cara kita menentukan APF dari kisi satu dimensi. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk arah tertentu, kalian perlu menggambar garis dan menentukan berapa persen garis yang ditutup oleh lingkaran. Jadi APF-nya itu dia berapa persen garis yang ditutupi oleh lingkaran. Nah, kalian tidak bisa hanya menggambar garis acak. Garis itu harus berada di sepanjang sel kristal. Jadi misalkan kristalnya seperti ini, itu garisnya itu harus ada di sepanjang kristal ini. Tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh misalkan kristalnya seperti ini, hanya sampai di sini saja. Jadi kristalnya itu garisnya itu harus ada di sepanjang sel kristal, dan dia bergerak secara tergambar secara periodik. Nah, selama garis yang Anda gambar adalah representasi valid dari keseluruhan simetri kristal, garis apapun itu akan berfungsi. Nah, cukup ambil panjang garis yang ditutupi oleh lingkaran dan bagi dengan panjang total garis. Nah, ini untuk mencari APF-nya ya. Cukup kita ambil panjang garis yang ditutupi oleh lingkaran dan bagi dengan panjang total garis. Nah, untuk yang ini misalkan, ini packing faktor maksimumnya itu adalah 1. Kenapa? Karena 100% garis itu ditempati oleh lingkaran. Jadi garis ini berada 100% garis ini itu ditempati oleh lingkaran. Jadi APF-nya itu 1. Nah, kalau APF-nya 1, kalau APF-nya lebih besar 1, itu berarti entah bagaimana caranya beberapa lingkaran itu akan ada tumpah tindih pada bagian garis yang sama. Jadi ada lingkaran yang tumpah tindih. Jadi APF-nya itu tidak mungkin lebih besar daripada 1, karena kita tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya suatu atom itu tumpah tindih pada bagian garis yang sama ya. Nah, begini cara menentukan APF-nya. Jadi misalkan yang gambar yang pertama ini ya, yang bagian di atasnya, panjang lingkaran yang pada garis itu adalah, ini kan jari-jari ini adalah R ya, jari-jari satu lingkaran ini adalah R. Nah, ini garisnya dia berada pada, ini kan R, ini 2R, ini 2R, dan ini R. Berarti R tambah 2R tambah 2R tambah R itu adalah 6R ya, 6 jari-jari lingkaran. Jadi panjang lingkaran pada garis itu adalah 6 jari-jari lingkaran. Terus panjang garisnya juga otomatis dia karena berada pada lingkaran ini, berarti dia panjang garisnya adalah 6 jari-jari lingkaran juga ya. Nah, otomatis APF-nya itu adalah 1 atau 100%. Jadi 100% garis, artinya itu 100% garis ditempati oleh lingkaran. Itu artinya APF 100%. Nah, kalau gambarnya seperti ini, yang kita mau cari untuk garis biru itu dia punya APF-nya 1 ya, karena ini dia seluruh garis itu berada ditempati oleh lingkaran. Jadi untuk yang garis biru ini APF-nya adalah 1 karena seluruh garis itu ditempati oleh lingkaran. Bisa kalian kerja sendiri, pasti 4R dibagi 4R ya, APF-nya akan menghasilkan 1. Nah, untuk garis merah, kalau garis merah beda lagi karena ini ada lingkaran yang tidak berada di dalam, ada garis yang tidak berada di dalam lingkaran, berarti kita cari dulu panjang lingkaran pada garis itu berapa. Jadi panjang lingkaran di sini sampai di sini, dan di sini sampai di sini. Ini kan kalau kita misalkan R, ini juga R, ini juga R, ini juga R, berarti panjang lingkaran pada garis itu adalah 4R ya.
Nah, beda lagi kalau panjang garis merah. Panjang garis merah. Panjang garis merah berarti ini ya. Misalkan ini kalau kalian hitung, kalian akan dapatkan bahwa ini sampai ke sini itu adalah 2 kali akar 2R, berarti untuk sampai ke sini berarti ditambah lagi ya 2 kali akar 2R. Jadi panjang garis merah itu adalah 2 kali 2 akar 2R atau 4 kali akar 2R. Nah, berarti APF-nya itu adalah panjang lingkaran pada garis dibagi dengan panjang garis merah. Jadi akar 2 per 2 atau sama dengan 74,07%. Artinya 74,07% garis itu ditempati oleh lingkaran. Jadi sampai di sini paham ya bahwa APF itu adalah perbandingan untuk satu dimensi panjang lingkaran pada garis dibagi dengan panjang garis totalnya. Oke, sekarang bagaimana kalau dia dalam bentuk 2 dimensi? Nah, sama sih tadi seperti tadi. Jadi dalam 2 dimensi ruang itu adalah luas. Jadi kalau tadi yang dalam 1 dimensi ruangnya itu adalah garisnya ya. Nah, jadi kalau dalam ruang 2 dimensi ruang itu adalah luas, bukan garis atau volume. Nah, APF itu biasa disebut kerapatan planar atau kerapatan area, kerapatan luas. Nah, cukup kalau kalian mau tentukan APF-nya, cukup temukan area yang berulang secara kristalografi dan bagi area tersebut dengan area yang dicakup oleh lingkaran. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan yang ini yang gambar di atas, kalau kita mau cari APF-nya berarti kalian harus cari luas lingkaran pada persegi panjang. Luas lingkaran pada persegi panjang berarti yang paling kalian tahu ini adalah luasnya. Ini luas ini tambah luas ini tambah luas ini ya, tambah luas ini. Jadi ada 1/4 lingkaran tambah 1/2 lingkaran tambah 1/2 lingkaran, 1/4, 1/4, 1/2, 1/2 dan 1/4. Jadi luas lingkaran pada persegi panjang itu adalah 4 dikali ada 4/4 lingkaran ya. Jadi 4 kali 1/4 pi r kuadrat. Ingat ya luas lingkaran itu kan pi r kuadrat ya. Jadi karena ada 1/4 lingkaran di sini jadi 1/4 pi r kuadrat dan ada 4/4-nya jadi 4 kali 1/4 pi r kuadrat. Ditambah ada 4 bentuk setengah lingkaran berarti 4 dikali setengah pi r kuadrat. Nah, ini luas lingkaran pada persegi panjang. Nah, untuk luas persegi panjang berarti kalian tinggal cari ini kan panjangnya adalah R ya. Ini ke sini R, ini juga di sini R. Berarti di sini lebarnya 2R dan untuk panjang ke sininya berarti ini kan R, ini 2R, ini 2R dan R. Berarti 6R ya. Berarti untuk luas persegi panjang berarti panjang dikali lebar ya, 6R dikali 2R atau 2R kali 6R, 12R kuadrat. Nah, untuk cari APF-nya, kalian tinggal bagikan luas lingkaran pada persegi panjang dibagi dengan luas persegi panjang, yaitu 3 pi r kuadrat dibagi 12 r kuadrat, kalian akan peroleh APF-nya 78,54%. Artinya 78,5% itu kotak itu ditempati oleh lingkaran. Nah, kalau contohnya seperti ini, yang di bawah berarti luas lingkaran pada persegi panjang itu sama dengan, jadi luas lingkaran pada persegi panjang berarti ini ya, yang ini 1/4 ditambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/2 tambah 1/2 dan ada 2 lingkaran full berarti 4 kali 1/4 pi r kuadrat ditambah 2 kali 1/2 pi r kuadrat karena ada 2 ya yang 1/2 dan ditambah 2 dikali lingkaran full. Ini yang ini ya 2 kali pi r kuadrat. Nah, untuk luas persegi panjang, luas persegi panjangnya ini luasnya 2 akar 2 di sini. Ini panjangnya 2 akar 2 ya di sini juga 2 akar 2R, di sini 2 akar 2R juga. Jadi nanti luas persegi panjang itu adalah 2 akar 2R dikali ini penjumlahnya ini 4 dikali 4 akar 2R. Hasilnya adalah 16R kuadrat. Kalau ini hasilnya adalah ini kan 4 kali ini mati. Terus ini mati. Dan, nah, tinggal pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat, 2 pi r kuadrat tambah 2 pi r kuadrat itu berarti 4 pi r kuadrat. Jadi APF-nya adalah 4 pi r kuadrat dibagi dengan 16R kuadrat. Hasilnya adalah 78,54%. Jadi sama ya dengan di atas.
Jadi untuk kedua kristal 2 dimensi itu dia punya APF yang sama. Dua punya APF yang sama. Oke, kita masuk ke 3 dimensi. Yang bagian pertama itu adalah simple cubic, panjang kisi simple cubic, dan bagaimana cara menentukan APF-nya. Jadi ini adalah simple cubic ya, simple cubic yang disingkat dengan SC. Jadi seperti sebelumnya kita akan kita ingin mengetahui berapa banyak ruang kristal yang ditempati oleh atom versus ruang kosongnya. Jadi kita ingin mengetahui berapa nilai APF-nya ya. Nah, untuk 3D ruang atau 3 dimensi, ruang itu adalah volumenya. Jadi ruang itu adalah volumenya. Nah, untuk melakukan perhitungan APF, kita perlu mengetahui volume kubus dan volume bola. Nah, kenapa volume bola? Karena kita tinjau atom itu adalah bentuk bola ya. Dan kubus itu karena dia di simple cubic atau kubus sederhana. Jadi untuk volume kubus sendiri itu adalah misalkan panjang kisinya A, berarti volume kubusnya adalah A pangkat 3 ya. Kalau untuk volume bola berarti di sini ya 4/3 PR pangkat 3, tergantung berapa jari-jari atomnya. Nah, di sini kita punya dua variabel, ada R dan ada juga jari-jari atom, dan ada juga panjang sisi kubus atau panjang kisi ya. Nah, sel satuan simple cubic itu adalah kubus dengan atom di setiap sudut kubus. Jadi untuk simple cubic itu dia punya atom di setiap sudut kubusnya. Jadi ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti ini. Ini adalah representasi tampilan SC dengan ruang terbuka ya. Nah, kalau kita satukan kubus atom-atom ini, jadi model bolanya itu dia atomnya saling bersentuhan, maka bentuknya seperti ini. Nah, tiap sisi itu memiliki panjang 2R. Jadi tiap sisinya itu dia punya panjang 2R ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini kan R dan ini R, berarti tiap sisinya punya panjang 2R. Nah, kalau kita tinjau yang ininya, berarti panjang untuk parameter kisi itu ada A, B, C, di mana A-nya itu sama dengan B, sama dengan C ya, karena dia bentuknya adalah kubus. Nah, untuk panjang yang ini, untuk yang panjang ini tadi ya, untuk panjang parameter kisinya, parameter A, B, C-nya, itu berarti kita bisa gunakan ini. Jadi karena panjangnya tadi ini 2R, panjangnya tadi ini 2R ya. Mohon maaf, tunggu dulu ya. Oke, ini karena tadi panjangnya ini kali 2R. Oke, ini ya panjangnya ini 2R ya, karena kalau kita satukan dia dengan kalau kita buat atomnya saling bersentuhan itu berarti panjang ininya adalah 2R. Jadi bisa kita katakan bahwa parameter kisinya itu adalah A-nya itu sama dengan 2R. Jadi A-nya itu sama dengan 2R. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat, untuk sel SC itu parameter kisi itu hanya 2 kali radiusnya. Jadi ini tadi ya parameter kisinya itu hanya 2 kali jari-jarinya. Nah, dalam hal jari-jari kita dapat katakan bahwa volume kubusnya itu adalah 8R pangkat 3. Tadi kan A-nya sama dengan 2R, berarti dapat kita katakan volume kubusnya itu A pangkat 3, berarti 8R pangkat 3. Nah, setiap atom itu adalah bola, sehingga volume per atom adalah 4/3 PR pangkat 3 ya, ini untuk mencari volume bola. Nah, yang ditanya, kalau kalian ditanya berapa banyak atom yang ada pada unit sel, kalian mungkin akan menjawab itu ada 8 atom ya di setiap sudut selnya. Namun perlu Anda ketahui dan perlu Anda pertimbangkan bahwa ketika Anda menumpuk sel unit untuk membuat kristal penuh, jadi kalau kalian menumpuk sel unit untuk membuat kristal penuh, berarti atom-atomnya ini harus saling berdekatan ya, harus saling bersentuhan. Jadi setiap sudut itu dibagi dengan 8 unit sel. Jadi masing-masing dari 8 atom itu menyumbang dari total volumenya. Menyumbang dari total volumenya. Oke, jadi seperti ini.
Jadi sekarang jika kita ingin membagi volume atom dengan volume sel satuan, maka AVF untuk kristal SC itu adalah ini ya, karena ada 8 ini sini. Kalau kita tarik garis ini berarti hanya ada 1/4 di sini ya. Ada 1/4 di sini. Nah, bukan 1/4, 1/8 karena dia bentuknya bola ya. Bisa kalian bayangkan tidak ya? Dia 1/8 di sini, 1/8, 1/8 di sini juga. Di sini ada juga 1/8. Di sini juga ada 1/8, 1/8, jadi 1/8 kali 8 atau 8/8 dikali 4/3 pi r pangkat 3 dibagi dengan volume kubusnya, H pangkat 3 atau 2R pangkat 3. Nah, APF-nya itu kalian akan dapatkan sekitar 52%. Jadi 52% volume kubus ini ditempati oleh atom. Nah, seperti ini. Jadi ini tadi ya, ini representasi visualnya. Ini kalau kita susun atom-atomnya itu saling bersentuhan, nah, makanya tampilan cut-out-nya itu akan menunjukkan jumlah setiap atom dalam sel satuan. Ini maksudnya saya tadi yang 1/8, ini 1/8, ini 1/8 juga ya. Ya tidak? Ini 1/8, ini 1/8, makanya ini volume atomnya itu adalah 1/8 dikali 8 atau 8/8 dikali 4/3 pi r pangkat 3. Terus volume kubus tadi kan dia 2R ya, untuk sisinya jadi 2R pangkat 3 jadi 8R pangkat 3. Nah, APF itu adalah volume atom dibagi dengan volume unit sel, makanya APF-nya kita akan peroleh 52%. Jadi 52% si sel kubik ini atau kubus ini ditempati oleh atom. Nah, itu untuk center kubik. Nah, bagaimana dengan body center kubik? Body center kubik, jadi pada kristal BCC, diagonal ruang itu akan menjadi kelipatan dari jari-jari atom, yaitu 4R. Jadi diagonal ruangnya itu dia kelipatan, ini kan body center kubik itu berarti ada satu atom di tengahnya ya, di tengah-tengah ruangnya. Jadi kalau diagonal ruang berarti dia ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini, berarti kalau kita tumpuk atom-atomnya maka seperti ini diagonal ruangnya. Nah, ini kan 2R ya, terus ini R, berarti diagonal ruangnya itu akan menjadi kelipatan dari jari-jari atomnya, yaitu 4R. R tambah 2R tambah R, berarti 4R. Nah, pertama kita buat segitiga dengan diagonal ruang sebagai sisi miring. Salah satu kaki segitiga itu menjadi sisi kubus A atau parameter kisi ya. Kaki lainnya menjadi sisi lainnya, dan Anda dapat menggunakan variabel apapun yang Anda suka untuk panjang ini, misalkan D. Jadi ini untuk menentukan APF-nya. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar. Jadi nanti kita akan menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan salah satu panjang dari parameter kisinya. Jadi seperti ini. Jadi ini tampilan representasi BCC dengan ruang terbuka. Terus untuk kalau kita satukan dia sehingga atom-atomnya saling bersentuhan, maka tampilannya itu akan seperti ini. Jadi ada 8 atom di setiap sudutnya ditambah dengan 1 atom di tengahnya. Nah, jadi tiap diagonal itu memiliki panjang 4R, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk diagonal ruangnya itu dia memiliki panjang 4R. Karena ada satu di tengah ya, yang diameternya yang panjangnya 2R, terus di sini ada setengah R, ada juga R, berarti panjangnya adalah 4R. Nah, di panjangnya ini bisa dikatakan itu adalah 4R. Nah, konstanta kisi atau panjang sisi kubus itu tetap ya kita gunakan A, di sini A, dan diagonal ruang itu adalah D ya. Wah, bukan diagonal ruang, diagonal sisi. Diagonal sisinya ini adalah D. Nah, kalau kita proyeksikan dia ke dalam 2 dimensi untuk indeks 110, jadi indeks 110 itu berarti yang ini ya, ini garis hijau ini diagonal ruangnya, terus ini yang panjang sisi kubus yang ini ya, yang ini, dan yang merah ini adalah diagonal sisinya. Jadi kalau kita buat proyeksinya ini seperti ini, nah, dan kalau kita mau tentukan melakukan
perhitungan dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi A kuadrat ditambah D kuadrat itu sama dengan 4R kuadrat, berarti ini kan D-nya kan tadi ini ya, D-nya itu adalah diagonal sisi, berarti tak lain itu adalah akar A kuadrat, ini kan sama ya, A kuadrat ditambah A kuadrat ya, berarti D-nya itu tak lain adalah 2A kuadrat. Atau seperti ini, lebih mudahnya seperti ini ya. Jadi D itu tak lain adalah, D kuadrat itu tak lain dari A kuadrat ditambah A kuadrat ya. Ini teorema Pythagoras, berarti bisa saya katakan A kuadrat ditambah D kuadrat yang ini. A kuadrat tambah A kuadrat, berarti 3A kuadrat. Sama dengan 4R kuadrat. Jadi A-nya itu tak lain adalah, ini kan 4R kuadrat, berarti berapa ya? Berapa ya? 4R kuadrat. Berarti 16R pangkat 2 dibagi dengan 3 ya. Ini A kuadrat. Jadi kalau kita akarkan berarti 16R kuadrat per 3. 16 nih, akar 16 itu adalah 4 dibagi akar 3, dan akar R kuadrat itu adalah R. Jadi A-nya itu adalah 4 per akar 3 R. Jadi parameter kisinya atau panjang sisi kubusnya itu adalah 4 per akar 3 R. Jadi ini ya, panjang sini, panjang di sini sampai di sini. Jadi panjang di sini sampai di sini itu dia 4 per akar 3 dikali R. Nah, kalau kita proyeksikan lagi untuk 2 dimensi, untuk indeks 001, 001 itu yang mana? Yang ini ya, yang diagonal sisi ini. Diagonal sisi berarti A kuadrat ditambah A kuadrat. Ini kan, ini ya yang kayak tadi. Seharusnya ini dulu ya, yang saya jelaskan baru ke sini. Jadi ini untuk menentukan yang D kuadratnya tadi. D kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Ini kebalik, seharusnya saya pindahkan tadi ke, seharusnya saya jelaskan yang ini dulu, baru yang ini. Intinya ini, nilai A-nya itu atau panjang sisi kubusnya itu adalah 4 per akar 3 R. Nah, jadi kalau kita buat gambarannya, ternyata tampilan atom pada BCC itu adalah seperti ini. Jadi ada 8 atom di setiap sudutnya, tapi hanya ada yang di sudut-sudutnya itu hanya menyumbang 1/8 volume bola. Jadi di sini 1/8, 1/8, jadi 1/8 dikali 8 ya, 1/8 dikali 8 karena ada 8 sudut, ditambah dengan ada 1 bola full, berarti ada tambah 1 di sini, berarti ada 2 atom per unit sel. Jadi ada 2 atom. Kita bisa menganggap bahwa dalam unit sel ini hanya ada 2 atom per unit sel. Jadi APF-nya nanti kita sama dengan sebelumnya, APF-nya ditentukan dengan volume atom dibagi dengan volume unit sel. Volume atomnya berarti karena ada 2 atom per unit sel, berarti 2 dikali volume bola. 2 dikali 4/3, PR pangkat 3, itu berarti 8/3 PR pangkat 3 ya. Terus untuk volume kubus tadi kita dapatkan bahwa volume A-nya itu atau jaraknya ini, panjang kisinya itu adalah 4 per akar 3 R. Berarti tinggal kita cari volume kubusnya dengan A pangkat 3. Berarti 4 per akar 3 R dipangkat dengan 3. Ini kalau kita bagi 8/3, APF-nya itu adalah 8/3 PR pangkat 3 dibagi dengan, ini kalau dia di pangkat 3 berarti 4 kali 4, 16 kali 4, berapa? 64 ya, 64 dibagi 3 akar 3. Iya, 3 akar 3 ya. 3 akar 3 R pangkat 3. Ini kan mati. Nah, ini kalian akan dapatkan APF-nya adalah akar 3 pi per 8. Akar 3 pi per 8. Itu akar 3 pi per 8, kalau kalian selesaikan, kalian akan peroleh 68% atau 0,68. Jadi APF-nya adalah 0,8. Jadi untuk body center cubic atau BCC, ada 68% atom di dalam, volume atom di dalam suatu sel satuan atau unit sel.
atau yang kubus ini. Jadi ada sekitar 68% atom, volume atom yang menempati sel satuan ini atau sel body center cubic ini. Oke ya, ini untuk body center cubic. Sekarang kita masuk pada pembahasan hexagonal closed pack atau HCP. Nah, ini adalah gambaran susunan bagaimana HCP itu disusun. Namanya heksagonal, pasti dia berhubungan dengan sisi yang berbentuk segi 6 ya, jadi ada segi 6. Nah, gambar ini itu diperuntukkan untuk dua struktur, yaitu sebenarnya HCP dan juga FCC ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, bedanya apa antara HCP dan FCP? Kita akan bahas dulu untuk HCP. Jadi, struktur HCP itu dapat dijelaskan dengan sudut pandang seperti berikut ini. Jadi, dia punya 3 lapisan dalam satu struktur HCP. Nah, lapisan pertama itu kita namakan lapisan A. Dalam lapisan, jadi lapisan dasar ini satu atom itu dikelilingi oleh 6 atom di sekitarnya. Itu lapisan A. Jadi atau C ya di. Bukan maksud saya. Jadi lapisan pertama A itu meletakkan satu atom yang dikelilingi 6 atom di sekitarnya. Jadi lapisan dasar itu dia punya tetangga terdekatnya itu 6 atom ya. Jadi dikelilingi oleh 6 atom di sekitarnya. Nah, untuk lapisan kedua B dan C itu diletakkan di atas lembah. Jadi lembah di sini maksudnya itu adalah celah ya. Jadi itu kan bola ya, kalau kita tumpuk-tumpuk pasti ada suatu celah di situ. Nah, di situ kita tempatkan lapisan kedua ini, lapisan kedua B atau C, terserah kalian mau gunakan B atau C ya. Jadi lapisan A tadi ini kan punya celah-celah kosong. Jadi lapisan yang pertama, lapisan A punya celah-celah kosong. Nah, di lapisan kosong itu kita tumpuk lapisan B. Ada B di atasnya, yang di kosongnya itu. Nah, diakhiri dengan lapisan ketiga yang memiliki orientasi lapisan pertama. Jadi setelah lapisan B atau C itu kita berikan lagi lapisan A yang sama dengan yang orientasinya sama dengan lapisan yang A ini. Nah, jadi strukturnya itu seperti ini: A, B, A, B, A, B atau AC, AC, AC dan seterusnya ya. Nah, ini gambaran HCP. Jadi di sini menunjukkan sel konvensional dan sel primitif dari HCP ya. Jadi ini HCP. Jadi dia bentuknya segi 6 ya. Jadi sel konvensionalnya itu yang berbentuk segi 6. Nah, kalau sel primitif itu yang bagian ini, yang warna ungu ini. Jadi sel primitif dari HCP itu adalah simple cubic SC atau C yang tadi ya. Itu di mana SC itu struktur atomnya, atom-atomnya berada di ujung atau di sudut dari ini selnya, unit selnya. Jadi sel primitif itu merupakan bagian dari sel konvensional ya. Jadi terdapat 12 atom pada ujung sel. Jadi ada 12 atom di ujung sel. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada. Jadi mewakili 6 sel di sekitarnya. Terus ada 2 atom pada dasar. Ada 2 atom pada dasar. Ini ya dasarnya 1 dan ada dasar yang atas bawah dan 1. Jadi ada 2 sel ya di atas dan di bawah. Terus ada 3 atom penuh di dalam sel. Jadi ada 3 atom full. Yang full ya, berarti dia tidak terpotong di sini. Jadi dia full atomnya, full yang berbentuk bola itu ada 3, 1, 2, 3. Ini maksudnya 3 atom penuh di dalam sel. Jadi kalau kita hitung keseluruhannya, jumlah atom yang ada di dalam sel satuan ini itu adalah 12 dibagi 6 ditambah 12 bagi 2 ditambah 3 sama dengan 6. Ini kan dia di sudut ya, berarti ada 1/8 di sini. Ada 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, jadi 1/8 dikali dengan
mohon maaf. Jadi ini kan dia di segi 6 ya. Jadi tadi ada 12 atom di sudut ya. Nah, karena satu atom itu mewakili 6 sel, berarti satu sel itu hanya ada 12 dibagi dengan 6. Jadi ada 2 atom, terus ada 2 atom yang mewakili 2 sel karena atas dengan bawah, jadinya 2 dibagi 2. Ini kenapa 12 dibagi ini? Maaf ini ya. Ini 2 dibagi 2 ya. Karena ada 2 atom yang mewakili 2 sel. Nah, terus ada 3 sel utuh di tengahnya, berarti ditambah dengan 3. Jadi 12 bagi 6, 2 ditambah 1 ditambah 3, berarti jumlah atom efektifnya itu adalah 6. Jadi untuk di heksagonal close pack, jumlah atomnya itu adalah 6. Oke, jadi ini adalah HCP itu juga merupakan sel rombohedral ya, karena dia merupakan sel satuan terkecil yang mungkin dan biasa disebut dengan sel satuan primitif HCP. Jadi yang tadi ini adalah sel primitif itu dikatakan dengan sel rombohedral. Nah, tidak seperti kubu, sebenarnya ada 2 parameter kisi yang independen. Jadi ada parameter kisi A, B, itu panjangnya sama. Jadi ini A dengan B ya, di sini misalkan dia itu panjangnya sama, A sama dengan B. Jadi dia panjang antara 2 atom yang bersentuhan. Jadi ini karena kita susun seperti ini, kerangkanya dalam volume, seharusnya sebenarnya dia itu panjang antara 2 atom yang bersentuhan ya. Jadi kalau kita sentuhan semua atom-atom ini, jadi panjangnya itu merupakan 2 atom yang bersentuhan. Jadi 2 kali jari-jari. Nah, parameter kisi C itu adalah tinggi sel satuan. Jadi yang ini parameter kisinya C. Ini ya, turun ke bawah. Nah, dengan memanfaatkan beberapa trigonometri, ternyata dalam sel heksagonal close pack ini ada rasio tertentu. Jadi ada rasio tertentu antara C dibagi dengan A. Jadi antara C per A. Nah, seperti ini heksagonal close pack. Jadi ini representasi tampilan HCP dengan ruang terbuka. Terus kalau kita satukan atau lekatkan atom-atomnya itu saling bersentuhan, maka modelnya itu seperti ini. Seperti ini. Modelnya itu seperti ini ya. Jadi ini tadi ya gambaran dari HCP, dan yang warna ungu itu adalah sel unit HCP primitif. Jadi primitif itu berarti bagian yang terkecil atau struktur yang terkecil. Ini kalau kita buat sel primitifnya itu dia seperti ini. Jadi ada satu atom yang berada di tengahnya. Jadi dia tidak tepat di tengah-tengahnya ya untuk sel primitif. Jadi ini tadi ada 2 parameter kisi, ada 3 ya. A-nya itu sama dengan B, tapi tidak sama dengan C ya, karena dia C itu adalah tingginya ya. Kalau A itu adalah close pack, jadi sehingga atomnya itu saling bersentuhan. Jadi A-nya itu saling bersentuhan. Jadi yang ini dengan yang ini itu dia saling bersentuhan. Atom yang satu dengan atom yang nomor 2 ini dia saling bersentuhan. Jadi A-nya itu 2R ya. Nah, jadi kalau seperti kalau kita gambarkan, lekatkan seperti ini, seperti gambarannya seperti ini. Jadi untuk yang atom yang A itu ini ya, yang ini A ini sama dengan 2R. Jadi atom yang di sudut ini dengan atom yang di tengahnya itu dia saling bersentuhan. Jadi panjangnya itu adalah 2R, sama dengan yang di tengahnya ini dia juga saling bersentuhan. Jadi panjangnya adalah 2R. Oke ya. Nah, kalau kita mau cari APX-nya, atomic packing factor-nya, kita harus cari berapa nilai parameter kisi dari C, karena C-nya ini yang tidak diketahui. Yang A-nya kan sudah kita ketahui bahwa dia merupakan 2 kali dari jari-jarinya. Nah, yang C-nya yang belum kita ketahui. Nah, kalau kita mau mencari nilai C-nya, berarti kita harus seperti ini ya. Jadi kita harus perhatikan ini sel primitifnya. Jadi atom pusat ini menyentuh 6 atom lainnya di sel primitif.
Jadi atom pusatnya ini dia menyentuh 6 atom lainnya di sel primitif. Jadi tampaknya seperti ini ya. Jadi yang ini dia bersentuhan dengan yang bagian ini, dengan bagian ini, dan juga bagian sel primitif yang berikutnya di sebelahnya. Jadi ada 6 ya, ada 6 atom lain yang disentuh. Jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai C itu yang mana? Berarti yang ini ya, panjangnya panjang ke atasnya ini, tinggi dari sel unit ini. Berarti kalau kita gambarkan untuk sel primitifnya yang ini ya, yang warna ungu ini, saya pindahkan ke bagian sini. Nah, yang C itu adalah yang ini, yang ke atas sini. Nah, ini dia kalau sampai di tengah berarti C/2, di sini juga C/2, berarti dia tingginya adalah C. Nah, kalau kita mau tentukan nilai C-nya, berarti kita harus tinjau yang segitiga ini dulu ya. Segitiga yang ada di tengahnya. Saya hapus dulu. Oke. Jadi kita harus perhatikan segitiga ini. Segitiga ini. Ini kan ada parameter QCA. Terus yang ini juga A ya. Jadi kalau kita perbesar ini seperti ini. Nah, kalau kita mau cari nilai D-nya berarti nilai C-nya berarti kita harus tentukan yang ini dulu, yang bagian ini dulu, nilai D-nya ini, yang nilai D ini. Yang sampai titik ini, karena di bagian bawahnya itu kalau kita teruskan akan menampakkan bahwa dia itu adalah tinggi C yang ke bawah ini. Jadi titik dari sini ke titik sini itu adalah tinggi C. Jadi kita harus tahu berapa jarak dari D-nya. Caranya itu seperti ini. Jadi ini ada segitiga. Ini karena dia SC ya, tampilannya SC berarti dia segitiga sama sisi ya. Berarti tetanya di sini itu adalah 30 derajat karena segitiga sama sisi. Nah, dengan trigonometri, jadi cos theta itu adalah cos theta itu adalah samping per miringnya, cos sami sampingnya. Nah, sampingnya yang mana? Ini kan kalau sampingnya yang mana? Ya. Jadi tetanya itu adalah sampingnya A/2 dan miringnya itu adalah D. Jadi D-nya itu tak lain adalah A/(3). Kenapa? Karena cos theta itu adalah berapa ya cos theta? Cos theta adalah 30 cos 30 derajat itu adalah 1/2 A/3 ya. 1/2 A/3. Jadi D-nya itu ini jadi D-nya itu adalah A/2 dibagi dengan 1/2 A/3. Tapi D-nya tak lain adalah ini kan mati. A/3. Oke, ini kita sudah tahu jarak antar ini ya dari ini jarak D-nya. Berarti kita bisa tentukan dengan menggunakan trigonometri lagi untuk mencari nilai C-nya. Berapa nilai C-nya. Jadi kalau kita gambarkan segitiga yang ini ya, ini D dengan yang ini C. Berarti yang sini C sini. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi D C/2 A. Nah, berarti dengan trigonometri D kuadrat ditambah C/2 kuadrat ya. Jadi D kuadratnya berarti A/(3 kuadrat ditambah C/2 A kuadrat disama dengan A kuadrat ya. Nah, kalau kalian selesaikan, kalian akan dapatkan C-nya itu adalah A/8/3 dikali dengan A. Jadi parameter QC untuk C-nya itu adalah A/8/3A, atau kalau kalian masukkan nilai A-nya sama dengan ini ya 2R, kalian akan peroleh nilai C-nya 4 A/2/3R. Oke. Kenapa kita mau tentukan parameter QC C ini? Karena tadi untuk menentukan PAPF-nya berarti kita perlu volume atom yang ada di dalam sel unit ini dibagi dengan volume sel unit ini. Jadi volume sel unit ini kan dia seperti volume prisma ya. Jadi luas alas dikali tinggi. Jadi kalian perlu
cari luas alasnya dikali tingginya. Nah, tingginya itu adalah C. Makanya kalian perlu mencari nilai C-nya yang ini. Ini ya. Jadi volume prisma heksagonal, jadi volume ini itu adalah luas heksagon. Luas heksagon itu yang di bagian bawahnya ya, luas ini, yang bentuknya seperti ini. Yang bentuknya ini. Jadi luas heksagon dikali tinggi prisma ya, jadi luas alas dikali tinggi. Nah, bagaimana cara mencari luas alasnya? Berarti ini kan dia punya dia kan segi 6 ya, berarti ada 6 segitiga. Ada 6 segitiga. Jadi tinggal kalian cari saja luas segitiganya dikali dengan jumlah segitiganya ini. Jadi luas segitiga itu bisa dicari dengan 1/2 alas dikali tinggi. Nah, alasnya itu kan dia kita tadi dapat parameter fisiknya ini adalah A ya. A berarti untuk 1/2 alas kali tinggi berarti 1/2 dikali dengan alasnya A-nya berarti A ya. Berarti A/2 dikali dengan tingginya. Nah, tingginya apa? Tingginya itu adalah H. H-nya itu dicari dengan ini ya. Jadi H itu tak lain adalah akar, ini kan dia trigonometri lagi. Akar dari A kuadrat dikurang A pangkat 2, A per H kuadrat. Oke, makanya ini seperti ini. Jadi 1/2 alas kali tinggi, 1/2 alas itu A/2 dikali dengan tingginya A kuadrat dikurang A/2 kuadrat. Nah, kalau kalian selesaikan, maka kalian akan dapatkan luas segitiga itu adalah akar 3/4 A kuadrat. Itu baru luas segitiga ya. Berarti kalau luas alas dari sel unit ini, sel satuan ini, itu adalah 6 dikali dengan luas segitiganya. Berarti 6 dikali akar 3/4 A kuadrat sama dengan 3/2 akar 3 A kuadrat. Jadi volume heksagonalnya itu adalah, ini kan luas alasnya sudah didapat ya, luas heksagon. Volume heksagonalnya berarti luas heksagon dikali tinggi prisma, berarti 3 akar 3/2 A kuadrat dikali dengan tinggi prisma, yaitu C. Nah, kalau kita masukkan tadi, C-nya kita dapatkan tadi akar 8/3A, dengan A sama dengan 2R, kalian akan dapatkan volume sel satuan untuk HCP heksagonal close pack ini adalah sebesar 24 akar 2 R pangkat 3. Jadi ini untuk volume HCP sel satuan HCP ya. Ini untuk volume HCP ini. Sekarang kita mau cari berapa volume atom yang berada di dalam HCP ini. Jadi untuk sel HCP itu dia ada 12 atom sudut. Ada 12 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang di sudutnya di bawah 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 atom di sudut ya. Nah, setiap atom sudut itu memiliki 1/6 volume dalam sel. Jadi kalau kita satukan ini, dia punya 1/6 volume di dalam sel. Jadi hanya ada 1/6 ya. Jadi tiap 12 atom sudut itu masing-masing hanya menyumbang 1/6 dalam volume sel satuan. Tunggu dulu. Ini bagaimana caranya? Oke. Jadi ini hanya ada, ini kalau kita tarik garis seperti ini, ternyata dia hanya menyumbang 1/6 volume bolanya dalam sel satuan ini. Jadi di sini juga ada 1/6. Dan untuk ke-12 atom lainnya juga ya, dia hanya menyumbang 1/6 dari volumenya untuk di dalam unit sel ini. Nah, ada 2 atom di depan yang masing-masing, maksudnya ini ya, yang di atas ini, di atas dan di bawah. Jadi dia menyumbang dari yang masing-masing menyumbang setengah dari volumenya. Dan ada 3 atom di tengah yang sepenuhnya menyumbang volumenya ke sel satuan. Jadi karena dia full berada di dalam sel satuan ini, berarti dia menyumbang full volume bola. Jadi secara keseluruhan kalau kita hitung berapa jumlahnya, itu kan ada tadi ya 1/6 dari volumenya di dalam sel satuan, berarti 1/6 dikali 12 ditambah dengan ada 2 yang menyumbang 1/2 dari volumenya, berarti 1/2 dikali 2 ditambah dengan
ada 3 atom. Ini berarti 2 ditambah 1 ditambah 3, berarti ada 6 atom per unit sel ya. Jadi dalam hexagonal close pack itu hanya ada 6 atom. Nah, seperti ini. Kita tadi sudah dapatkan bahwa C itu adalah 4 akar per 2/3R. Jadi kalau kita ingin menentukan APF-nya berarti volume atom dibagi volume unit cell. Volume unit cell tadi kita dapatkan 24 akar 2 per R pangkat 3, dan untuk volume atomnya berarti tinggal kita kalikan jumlah atomnya pada hexagonal close pack ini dikali dengan volume bola, berarti 6 dikali 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kalau kalian selesaikan perbandingannya ini, volume atom dibagi volume non cell, kalian akan peroleh untuk hexagonal close pack itu nilai atomic packing faktornya itu adalah pi per 3 akar 2 atau 74%. Jadi 74% atom itu menempati unit sel ini. Unit sel satuan ini. Jadi ini tadi kalau kita gambarkan atom-atomnya dalam bentuk saling bersentuhan ya, jadi dia sudah mulai dia memadatkan diri, maka hexagonal close pack itu gambarannya seperti ini. Jadi 12 atom di sudut, ada 1, 2, 3, dan di belakangnya ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 26 di bawah. Nah, 1/6 dari volumenya itu di dalam unit cell, jadi hanya ada 1/6, karena dia terpotong ya. Yang bagian lainnya itu kan ada di luar, ini seperti ini. Jadi hanya ada 1/6 dari volumenya di dalam unit cell, terus 3 atom di dalam unit cell dengan 100%, ini ya, yang 1, 2, 3, ini dia karena di dalam unit cell, dan utuh berarti 3 atom, terus ada 2 atom di atasnya, ini yang setengah lingkaran, ada setengah lingkaran di bawah, berarti totalnya itu adalah 6 atom per unit cell. Oke. Ini untuk hexagonal close pack. Nah, selanjutnya kita masuk ke phase center cubic, bagaimana APF untuk FCC. Jadi kalau HCP tadi punya 3 lapisan, nah di phase center cubic itu dia punya 4 lapisan. Nah, 2 lapisan dasar A dan B itu sama seperti yang dimiliki HCP, jadi ada lapisan dasar A, terus kita tumpuk B-nya di lembahnya, ruang kosongnya, terus perbedaannya itu pada HCP dia terletak pada lapisan ketiga yang bukan merupakan lapisan A seperti HCP. Jadi perbedaannya hanya terletak pada lapisan ketiga. Nah, atom-atom pada lapisan ketiga itu menempati lembah atau ruang-ruang yang kosong ya, ruang yang kosong yang belum ditempati oleh atom lapisan B. Nah, lapisan ini dinamakan lapisan C atau bola biru pada gambar yang selanjutnya akan saya tampilkan. Terus lapisan keempat kembali lagi ditempati oleh atom-atom A. Nah, urutan susunannya itu adalah seperti ini. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Jadi dia periodik ya. Nah, seperti ini. Jadi ada lapisan A, terus ada lapisan B, terus lapisan C itu dia menempati ruang yang belum ditempati oleh lapisan A dan C, A dan B. Seperti itu. Nah, untuk phase center kubik, jadi ini adalah sel konvensional untuk FCC. Jadi yang ini adalah sel non primitifnya ya, yang sel yang volumenya bukan yang terkecil. Jadi pada struktur FCC itu ada 8 atom pada setiap sudut. Jadi FCC itu ada mirip simple cubic ya, teman, ada 8 atom di setiap sudutnya. Terus tapi ada 6 atom juga pada setiap phase centernya. Jadi setiap sisinya di setiap pusat sisinya itu ada 6 atom. Jadi ada 1 di sini, terus 1 di sisi sini, ada 1 di sisi sini, karena ada 6 sisi kubus, berarti ada 6 atom pada setiap senternya. Nah, jumlah atom efektifnya itu adalah ini ya, 8 dikali 1/8 ditambah 6 dikali 1/2. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap sudut dalam struktur kubus itu satu atomnya itu mewakili 8 sel di sekitarnya. Jadi
sehingga masing-masing sudutnya itu hanya memiliki 1/8 atom. Jadi dia hanya menyumbang 1/8 volume atomnya di dalam sel satuan ini. Jadi 8 dikali 1/8. Ditambah dengan tadi ya yang 6 atom pada setiap presenternya, dia mewakili 2 sel di sebelahnya. Dia mewakili setengah saja. Jadi setiap atom yang ada di phase centernya itu, sisi kubusnya itu, dia hanya menyumbang setengah dari volume kubusnya untuk untuk volume atomnya pada sel satuan ini. Jadi dia dikali dengan setengah ya, 6 dikali setengah. Berarti untuk jumlah atom efektifnya itu adalah 4. 6 dibagi 2 berarti 3, ditambah 1 berarti 4. Jadi untuk atom efektif pada phase center kubik itu sebanyak 4. Nah, pada kristal FCC, phase center kubik, diagonal sisi itu memiliki panjang 4R. Jadi ini ya, ada 4R karena gambarannya itu seperti ini. Jadi, misalkan ini ya, sisi yang pertama. Nah, ini kan ada phase center 1 di sini. Jadi diagonal sisinya itu dia 4R. Jadi kalau kita satukan ini ada R, ada 2R, dan ada R di sini, berarti diagonal sisinya itu punya panjang 4R. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ini representasi tampilan dari FCC pada ruang terbuka. Terus ini kalau kita buat dia dalam model bola yang saling bersentuhan, jadi tampilannya seperti ini, ada atom di setiap sisinya. Terus ini kalau kita ingin mencari berapa panjang diagonal sisinya, berarti ini kan saling bersentuhan ya. Berarti ini tak lain adalah panjangnya adalah 4R, karena di sini R, di sini 2R, dan di sini R. Nah, jadi yang diagonal sisinya tadi itu panjangnya 4R. Terus ada yang dinamakan konstanta kisi atau panjang sisi kubus yang berwarna biru ini, itu kita namakan dengan A ya. Jadi konstanta kisi itu adalah panjang sisi unit sel. Jadi semua sisi itu punya panjang sisi yang sama, sehingga hanya ada satu konstanta kisi. Jadi panjangnya ini A, dan yang ke atas juga A, sama ya, sama kayak bentuknya kubus. Nah, kalau kita buat lagi bentuk proyeksi dalam 2 dimensinya untuk indeks 100, jadi untuk gambaran yang ini ya, untuk yang sisi depannya saja, berarti ini ada diagonal sisinya, dan ada sisi kubus yang A dengan sisi kubus yang A. Berarti kalau kita mau tentukan A-nya berapa, kita gunakan teorema Pythagoras, berarti A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Kalian akan peroleh parameter panjang sisi kubus itu adalah 2/2R. Jadi panjangnya ini adalah 2/2R. Sini ya, 2/2R. Aduh. Kenapa ini? Oke, 2/2R. Oke. Oke, kalau kita tampilkan lagi dalam bentuk dalam tinjauan atomnya, berarti seperti ini ya, ada 1/8. Ini karena ada 8 atom di setiap sudutnya, terus tiap-tiap atom itu hanya menyumbang 1/8 volumenya di dalam unit sel ya. Jadi ada 1/8 di sini, 1/8, 1/8, 1/8. Terus ada 6 atom di tiap sisinya ya. Ada karena dia phase center, ada 6 sisi, berarti ada 6 atom di tiap sisinya, di mana dia hanya menyumbang 1/2 volume atomnya dalam unit sel. Nanti kalau kita jumlahkan 8 dikali 1/8 itu 1, ditambah 6 dikali 1/2 itu berarti ada 4 atom per unit sel, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita mau cari APF-nya sama dengan tadi, kita tentukan berapa volume atomnya dan dibagi dengan volume unit selnya. Jadi kita akan dapatkan seperti ini ya. Tadi kita dapatkan A-nya itu adalah 2/2R, berarti volume dari unit sel ini adalah A⁻3, karena parameter sisinya sama, ya, panjang sisinya sama, berarti A⁻3 tak lain adalah 16/2R⁻3. Jadi untuk volume kubusnya itu adalah 16/2R⁻3.
Nah, volume atomnya berarti kan ada 4 atom di dalam sel unit ini, berarti volume atomnya itu 4 dikali 4/3 pi r pangkat 3. Ini ya, 4 kali di volume bola. Nah, kalian dapatkan volume atom seperti ini dan volume kabosnya seperti ini. Kalian akan peroleh APF untuk phase center kubik itu sebesar pi/3 atau sekitar 74%. Jadi 74% atom itu, volume atom itu menempati ruang dalam sel satuan ini. Oke. Oke, ini tadi ya perbedaan antara HCP dan FCC. Jadi kalau HCP itu dia punya 3 lapisan ya, lapisan A, B, A, terus kembali lagi seperti semula. Untuk yang FCC itu seperti ini, ACB, ACB, ACB. Ini ya. Ini perbedaan gambaran struktur dari antara hexagonal closed-pack dengan phase center cubic. Oke, untuk yang bagian ini adalah contoh dari dari unsur-unsur yang termasuk atau material yang termasuk dalam HCP, BCC atau simple cubic K. Jadi di sini ada banyak macam ya. Di sini struktur kristalnya ada BCC, ada VCC, ada hex juga di sini simple hexagonal. Tapi tadi kita pelajari SC ya, SC simple cubic itu contohnya adalah mana ini SC. SC. Oke, saya cari SC. Ke sana ada satu. Ini ya SCPO. Ada SCPO. Jadi yang untuk yang gambaran ini yang warna kuning itu adalah dia merupakan solid state atau material padat ya, padat pada tekanan dengan suhu yang standar. Kalau untuk yang warna agak keorangean ini itu dia sudah mulai liquid atau cair, dan untuk yang muda ini dia merupakan gas. Jadi kita lihat yang warna kuningnya saja. Jadi tadi kita C-nya dapat itu adalah PO. Terus ada BCC juga tadi ya. BCC itu banyak ya. BCC itu ada lithium, ada natrium, ada kalium, ada juga ini ya cesium dan lain-lain ya. Masih banyak. Ada juga VFE dan lain-lain. Terus ada HCP ya, hexagonal closed-pack. Hexagonal closed-pack itu contohnya adalah yang mana ini? HCP. Oke, HCP. Ini ada Mg ya. Terus ada juga yang CO. Dan silakan dicari sendiri. Terus untuk yang FCC itu juga ada Ni, nikel, ada Cu. Terus apa lagi nih? FCC, thorium. Ternyata thorium juga dia termasuk struktur kristalnya FCC. Oke, ini contoh-contoh material yang termasuk unsur yang termasuk struktur. Jadi ini contoh-contoh struktur kristal pada suatu unsur untuk tekanan standar dan suhu standar ya. Oke, itu tadi terkait struktur kristal sederhana dimulai dari simple cubic, apalagi tadi body center cubic, terus hexagonal closed-pack dan phase center cubic, serta bagaimana cara kita menentukan APF untuk masing-masing struktur tersebut. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan mengenai struktur kristal lainnya seperti yang tadi ya, ada struktur diamond kristal, ada struktur zinc blende atau ZNS, dan ada juga struktur NaCl. Jadi mungkin itu untuk pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sekian dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.